Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Ya, kita lanjutkan. Yang ketiga, mengganggu orang mempelajari Al-Quran 41, 26 sampai 29. Dan orang-orang yang kafir ayat berkata, janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al-Quran ini, dan buatlah hiruk pikuk terhadapnya, supaya kamu dapat mengalahkan mereka. Maka sesungguhnya kami akan merasakan azab yang keras kepada orang-orang kafir, dan kami akan memberi balasan kepada mereka dengan seburuk-buruk pembalasan bagi apa yang telah mereka kerjakan. Demikianlah balasan terhadap musuh-musuh Allah, yaitu neraka. Mereka mendapat tempat tinggal yang kekal di dalamnya sebagai pembalasan atas keingkaran mereka terhadap ayat-ayat kami. Dan orang-orang kafir atau ingkar Al-Quran berkata, ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami dua jenis orang yang telah menyesatkan kami, yaitu sebagian dari jin dan manusia, agar kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki kami, supaya kedua jenis itu menjadi orang-orang yang hina. Metode hiruk pikuk ini apa aja, Pak? Ya, bisa suara, bisa kejadian, semacam ya. Bisa kejadian. Ya kalau ngasih dak ayo nang kene gawe perkara jalan buyar. Bisa suaranya mengganggu, bisa. Ya ini tadi yang Bisa. yang dibacakan atasnya itu tadi ya, belum. Ini kan kalau dihubungkan dengan atasnya ini kan termasuk keterangan yang di atasnya itu masuk ini, Pak. Masuk corona itu. Satu kelompok ini. Apa ada saya? Nah, ya itu corona itu. Oh, Kan corona dari di sini di atasnya itu. ya, corona kan teman setan ya. Atau sebagai kunci hiruk pikuk. Hiruk pikuk itu bisa suara, bisa kejadian, bisa pengaturan jadwal, Pak. Ya, bisa intimidasi. Artinya pengaturan jadwal gini. Ketika maghrib pembagian hadiah. Ya kan kejadian gitu ya. Oh, itu kejadian. Kejadian. Oh, berarti di sini nih hiruk pikuk ini orangnya pandai-pandai, Pak. Iya, Ahli-ahli, Pak. ahli-ahli mengatur siasat. Bisa dokter. Mulai periksa jam maghrib. Kan seperti itu juga bisa, Pak. Ya bisa. Ini yang dikatakan teman setan, gitu. Ya coba dibaca yang paling atasnya tadi kan. Ya sampai yang dek Aku gak ketok kok. ya foto. Gak ketok itu masalah nok tae. Coba lek gak nok tae lah.
Enggak kak. Nggak ke. Lah kak ketok ya kalau ngaji ya. Aku lagi duit mesti dia. Iya. Padahal dia suka lah. Ya lanjut. 4. Hatinya telah mati. 2, 6 sampai 7, 4, 1, 5, 6, 2, 6, 25 dan seterusnya. Sesungguhnya orang-orang kafir yang sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Allah telah membiarkan terkunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ada tutupan. Dan bagi mereka ancaman siksa yang amat berat. Mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan yang menutupi apa yang kamu seru kamu kepada kami, kepadanya. Dan di telinga kami ada sumbatan, dan di antara kami dan kamu ada dinding. Maka bekerjalah kamu, sesungguhnya kami bekerja pula. Iki ngaku ya, rumangsa telah tertutup merasa. Tapi kenapa kok ditutup dengan bekerjalah kamu, kami bekerja itu maksudnya apa? Ya, kue aku. Nggak perlu berdebat. Oh itu aja. Nah, malu naik itu. Iya. Nah kalau dirinci lagi Pak, bahwa ini kan benar-benar Allah kan murka sampai yang namanya hatinya itu mati ya. Nah ini kebencian yang model apa yang ditimbulkan oleh manusia itu sampai sehingga hatinya itu mati. Nah kalau umpamanya syirik lah ya, menduakan Tuhan itu hatinya gimana Pak? Ya bisa mati. Mati. Ini ingkar Pak ya. Ini Padahal ingkar ini. keingkarannya itu Pak ya. Kebenciannya bisa kepada orang, bisa pada golongan, bisa pada ya biasanya orang ya. Maksudnya bencinya itu karena orang yang dibenci tadi itu lagi benar-benar Lagi naik daun. menjelaskan Quran Pak ya. Ya. Lanjut. 5. Dalam kesesatan 19:73 sampai 75, 23:63, 43:83. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang, maksudnya niscaya orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan atau kafir dan mukminin yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya? Berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, sedang mereka adalah lebih bagus alat rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata. Katakanlah, barang siapa yang berada di dalam kesesatan, maka biarlah Tuhannya yang Maha Pemurah memperpanjang tempo baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepadanya, baik siksa maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah penolong-penolongnya. Maka biarkanlah mereka tenggelam dalam kesesatan dan bermain-main sampai mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. Yang pertama apa? Pertama, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang, maksudnya niscaya orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman,
Manakah di antara kedua golongan kafir dan Ya, ya, mukmin? ya. Nah sekarang gini Pak, ketika dibacakan ayat-ayat kami yang terang, ada timbul persepsi, ya, timbul pendapat. Ada sebagian mengenai surat Yasin itu adalah ini, kan gitu ya. Ada yang menimbulkan seperti ini, padahal sama-sama beriman gitu. Kok sama-sama beriman timbul persepsi yang beda-beda, tapi kalau dianggap semuanya baik kan gitu Pak. Bacaan Yasin segini kan itu kan persepsi juga kan. Ya, fadilah itu. Ya itu. Nah ini apa Pak kira-kira? Ya karena orang mempunyai pengalaman fadilah. Orang dulu kan umumnya kan pengalaman ya. Ya. Biasanya ngene tak wacana Yasin ping 3. Waras. Kita wacana kulhu ping 100. Oh ada salah persepsi di sini Pak ya. Ya. Padahal Quran itu ya seperti yang dikatakan Quran itu bisa dilihat seperti syair. Quran bisa dilihat sebagai obat. Quran sebagai kebijakan. Nah ketika diterangkan syair, pamannya Nabi itu apa yang kamu baca kok enak kan gitu ya. Nah ketika siapa tukang pembunuh itu Pak, ketika ditangkap, loh aku nggak dibunuh-bunuh. Nah dia kan bijak Pak, Quran ini bijak. Iya kan? Oh berarti Islam itu bagus kan gitu ya. Nggak ada itu pembunuhan gitu. Nah apakah ini yang menimbulkan itu? Itu kan beda-beda perintah. Iya betul. Jadi artinya maksud saya bahwa ketika Quran itu dilihat dari 3 dimensi tadi kan gitu ya. Ada yang bisa menimbulkan karena syairnya itu sampai Hamzah ya Pak itu. Umar Ya Pak ya. Apa yang kamu baca? Loh kok enak kan gitu Pak ya. Ya wes saya masuk gitu loh. Nah ada siapa yang tukang bunuh itu Pak? ya, Khalid bin Walid. Itu kan tukang bunuh Pak. Iya. Orang Islam dibunuh kan. Nah ketika dia ditahan sama orang Islam, loh kau nggak harus bunuh ya gitu. Nah dia merasakan, loh Islam nggak ada pembunuhan gitu. Tidak ada balas dendam. Ya ada balas dendam kan gitu. Kan bagus kan. Islam itu adanya pemaaf. Pemaaf. Nah apakah itu apa yang menerangkan tadi Pak ya, karena apa? Oh ini saya bacakan segini, dia belum melengkapi ini mungkin Pak. Nggak melihat cerita-cerita seperti ini mungkin Pak. Ya dia hanya berpedoman bahwa Quran itu mukjizat. Dipakai apapun bisa menimbulkan efek positif. Makanya orang berpedoman syafaat dan sebagainya nggak salah sebenarnya. Apakah dia belum lanjut? Cuma berhenti di syafaat gitu loh Pak, maksudnya gitu. Nah kalau lihat secara global, ya seperti cerita tadi, kena suaranya akan tertarik. Ada yang apa paling jago perang itu Pak Hamzah ya Pak ya? Hamzah. Tuh. Begitu lihat Islam itu perangnya luar biasa, loh hebat ya gitu. Nah, nanti tiap orang itu bisa saja nanti mendapatkan suatu karomah, kemuliaan. Ya nggak tahu prosedurnya kayak apa diwacana Quran kok. Waras. Wong biyen kan ngono ya. Ora apa sing maca Fatihah. Di-Fatihai waras. Ya seperti tonggonya Selamat ini Pak, nggak sampai 1 bulan ke Masjid Al Hidayah itu beli Avanza ya Pak. Nggak sampai tahu lah tonggonya Selamat itu. Wah keliru itu ngono. Aku Pak Par ya gitu. Nggak sampai salah lagi Masjid Hidayah tuh Avanza. Lagi Fortuner. Dulu nggak corona. Terakhir corona. Oh jadi ya itulah yang bisa mengungkap tentang Quran itu karena kesabaran kita. Ya. Melihat sesuatu itu harus dengan sabar, ya. Hikmah gitu. Makanya ketika ada orang yang benci, nggak harus dibenci Pak, harus memaklumi kita. Lanjut. Oke, lanjut. 6.
Hidup dipakai bermain-main saja. 21, 1 sampai 3, 44, 7 sampai 16. Telah dekat kepada manusia hari hisab segala amalan mereka. Sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling dari Al-Quran. Tidak datang kepada mereka suatu ayat Al-Quran pun yang baru dari Tuhan mereka, melainkan mereka mendengarnya sedang mereka bermain-main. Lagi hati mereka dalam keadaan lalai, dan mereka yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Maka apakah kamu menerima sihir itu, padahal kamu menyaksikannya? Sihirnya gimana Pak? Jadi Quran dianggap sihir gitu Pak? Ya, Quran dianggap sihir. Ya tadi berarti kan syairnya tadi itu merdu Pak ya? Bisa menarik orang. Sehingga pesona itu tadi timbul Pak ya? Ini menurut ukuran dia dianggap sihir. Dianggap sihir. Ini contoh-contoh orang yang membenci Quran itu seperti itu Pak ya? Bentuknya macam-macam Ya, ya. artinya kan judul tadi kan apa? Membenci Quran ya? Orang kafir ya. Hah? Enggak awal, yang 4 loh. Hidup dipakai bermain-main saja. Oh, wis lah. Dibatasi. Oh, tak kira sih membenci Quran. Oh, menghalangi Quran ya, menghalangi membaca Quran tadi. Iya, sing awal. Kan sikap negatif ya, dalam Ya, kelompok itu sikap sikap negatif. Ini orang yang kafir. Nah, kalau orang mau dapat hidayah, ketika yang merdunya suaranya Quran tadi, itu dia akan ngikut Pak ya? Ya, Tunduk gitu. hatinya akan tergerak. Namanya taufik. Taufik itu jalan menuju hidayah. Baru menuju Pak ya? Baru menuju. Yang namanya hidayah pertolongan. Tapi kan pertolongan. Hah? Artinya kan hidayah taufik kan hidayah pertolongan. Maksudnya. Taufik itu suatu kejadian yang bisa menimbulkan ke jalan hidayah. Sadar dia tuh. Misalnya ana Kesadaran. wong mampir nang Masjid Al-Hidayah, kok ana pengajian apik, akhirnya terbuka malah kepengen melo. Sadar. Ya gak entuk taufik ya. Malah menjauh mangkel. Kok ngono-ngono tok ngaji. Ngono-ngono tok. Kok dibaan kok oh. Wes jelas. Aja merengut ae. Kan itu kan apa saya melihat dari petunjuk itu kan ada petunjuk yang namanya Warija itu kan petunjuk yang pertama itu. Apa tuh dijatuh? Warija itu kan petunjuk yang tanpa akal, seperti bayi kan nggak punya akal, tapi makannya kan dia disedot, nggak ada yang disebut. Oh, anak SD masalahnya. Petunjuk insting namanya. Petunjuk naluri. Naluri. Ini kan tidak peduli kafir atau Enggak semua Ya dapat padha karo itu. sampe lek ngomong ngono iku sapa sing nguruki iwak ngelangi. Kan insting iku pisan. Lho iya to, mosok sampean sing nguruki ngono. Lho iya to, Pak. ya kan itu pinter dhewe Lah. tanpa dipelajari Gak belajar. Kotor ya mau ngomong. putuku ki lho 3 bulan uyuh yang metu yang jowo Iya, lek nang jero gak metu kan. itu kan gitu. Nyedot. Jadi petunjuk kan ada Padahal kan dia belum sekolah. ada 4 tingkatan petunjuk itu. Pertama petunjuk naluri yang sudah terbawa pada makhluk itu. Taufik kan orang-orang yang sudah pilihan.
Terus satu naluri lah. naluri. Kedua indra. Indra. Indra dikasih penglihatan, maka dia Raba. bisa menentukan, mendengar. Ya. Ya. Ketiga apa Pak? Tiga, petunjuk akal pikiran, Kecerdasan ya Pak? kecerdasan. Pak Mal, catet sih, mau tengok mana ini. Terus? Yang keempat ya petunjuk Quran. Oh. Lagi petunjuk kate udan Pak. Oh, ya. Sepeda ini minum sih. Oke, lanjut ya. Ya, 7. Menyombongkan diri. 23, 63 sampai 67. Tetapi hati orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami kenyataan ini. Dan mereka banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk selain dari itu. Mereka tetap mengerjakannya. Hingga apabila kami timpakan azab kepada orang-orang yang hidup mewah di antara mereka, dengan serta-merta mereka memekik minta tolong. Janganlah kamu memekik minta tolong pada hari ini. Sesungguhnya kami tiada akan mendapat pertolongan dari kami. Sungguh ayat-ayatku atau Al-Quran selalu dibacakan kepada kamu sekalian, maka kamu selalu berpaling ke belakang dan menyombongkan diri terhadap Al-Quran itu dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari. Nah, pertama ya apa? Pertama, tetapi hati orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami kenyataan. Dan Jadi, mereka orang banyak yang memaham mengingkari suatu kenyataan itu marah ya Pak? Iya. Ya kan di situ dia marah bener gitu. Mati-mati apa. Nah, itu kalau digabung dengan masalah persumpah dan lain sebagainya tadi itu cocok Pak. Oke. Lanjut. 8. Menentang Rasul atau Al-Quran. 4, 115, 10, 21, 345 dan seterusnya. Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu. Dan akan kami masukkan ia ke dalam jahanam. Dan jahanam itu seburuk-buruknya tempat kembali. Dan apabila kami merasakan kepada manusia suatu rahmat, sesudah datangnya bahaya ditimpa mereka, tiba-tiba mereka mempunyai tipu daya dalam menentang ayat-ayat kami. Katakanlah, Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami menuliskan tipu dayamu. Yang pertama apa? Ya. Yang pertama apa? Simpel itu pertama yang dicurigai. Kalau masalah pembalasan nggak perlu pusing. Allah membalaskan tipu daya, ya kita aja. Ulangi ya? Ya nggak usah. Kan pertama kan menentang Rasul ya. Menentang Rasul. Atau menentang Quran, menentang Quran. Nggak pusing, ya Allah. Urusan Allah. Mari. Loh ya kan? Allah akan membalas tipu daya. Kita aja nggak ya? Kira-kira. Jadi kita nggak perlu apa? Nggak perlu atau apa ya. Enjoy aja. Tapi ya, ini masih dunia itu ya. Loh, enggak, artinya gini, sesuatu itu pasti memang Allah juga menuju kita ketika ayat kita itu dunia sakit kan. Itu kan masih ada zaman Rasul kan Rasul. Nah sekarang Quran enggak. Nah,
Tapi ya terus kalau diterusin Allah yang akan mendatang itu bayarnya akan berubah. Yang besar yang ini salaman. Oke, Ya. lanjut. 9. Ayat Al-Quran disamakan dengan primbon mimpi. 215. Bahkan mereka berkata pula, Al-Quran itu adalah mimpi-mimpi yang kalut, malah diada-adakan, bahkan ia sendiri seorang penyair. Maka hendaklah ia mendatangkan kepada kita suatu mukjizat, sebagaimana rasul-rasul yang telah lalu diutus. Iya tadi Pak ya. Ketika syair dia terbuka hatinya, luar biasanya syair itu terus mengandung petunjuk, itu jadi bisa Ada yang menentang. ya. Oh, sing maca sair-sair iku ta. Lanjut. 10. Ayat Al-Quran dianggap mantra. 37, 12 sampai 16, 6, 7. Bahkan kamu menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan kamu. Dan apabila mereka diberi pelajaran, mereka tidak mengingatnya. Dan apabila mereka melihat suatu ayat, mereka sangat menghinakan. Dan mereka berkata, ini tidak lain adalah sihir yang nyata. Dan kalau kami turunkan kepadamu, Muhammad, tulisan di atas kertas pada zaman itu, lalu mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, tentulah orang-orang yang kafir itu berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Tetapi sekarang Al-Quran sudah ditulis di atas kertas. Berarti dulu itu ketika Quran turun itu belum ada kertas, memang benar belum ada kertas. Belum ada kertas. Belum. Jadi kertas itu ditemukan setelah Quran turun. Iya, kertas Ya, itu jadi ada selain kertas kayak duit gitu loh Pak. Atau media tulisnya kan Dia menghayalkan nggak mungkin kayak kertas itu opung. nah, makanya ketika Quran ini mengajak kita berpikir kertasun, apa sih kertas itu? Bisa kan kita cekel ini loh maksudnya. Itu kan dulu berarti kan belum ada kertas. Doro. Tapi ya Quran kertas itu dalam ngomong. bentuk ngene durung, tapi kertas dalam bentuk media tulis ya ada. Masih berupa teori, kertas itu sing iso kon cekel-cekel iso kon gawa, ngono lho Pak teorine. Apa ya? Ah didelok meja kok gede kan lho. Apa ya kira-kira nah, baru sing cocok iki kan lho. Ya kan mereka menganggap manusia itu nggak mungkin akan. Iya, pikirannya gak sampai sak ngono. Iso kon Karena gawa. kan belum bisa membuktikan itu. Nah, gini Pak, itu tadi yang dianggap sihir, dianggap mantra. Apakah itu kalau dikaitkan dengan surat apa yang tentang lebah bahwa di dalam madu itu sebagai obat ya Pak? Apa itu nanti ketika itu dipakai itu obat itu dianggap sihir gitu? Enggak. Apakah semacam itu Pak? Ada itu bukti. Oh, itu bukti nyata. Itu Nah, bukti. yang dianggap mantra tadi gimana tuh? Ya sing perintah-perintah, ajakan-ajakan itu kan. Wahai manusia, nah, berimanlah kamu. Nah, wong-wong padha ngrungokno dianggap sihir. Tapi nek lebah itu malah jadi bukti. Tak perlu aku enggak ya. Apa 11 bintang dan bulan menyembah aku. Masa jadi Nabi Yusuf Pak. Mantra Nabi Yusuf ya. Apa yang diikuti momen yang pindah itu Rasul atau itu berarti dianggap sihir Pak? Iya.
apa-apa yang bisa mendatangkan orang. Yang ke mantra-mantra. Enggak, maksudnya gini. Quran tadi kan Rasul itu kan Quran hidup. Nah, mengatakan Quran. Wahai orang-orang beriman. Bukan, dengan kata-kata itu kan menghipnotis orang-orang gitu loh, ya Pak. Seperti itu loh. Kok belum teko ya gitu loh. Nah, kalau Quran yang ada di Madinah itu yang pertama itu tentang perdagangan ya Pak. Ya. Itu kan rusaknya perdagangan di Madinah itu ketika Rasul belum ada. Maksudnya Rasul belum di sana Pak. Begitu Rasul di sana dibenahi tentang itu Pak. Ya. Itu akhirnya Yahudi itu mangkal itu Pak. Yahudi kan tukang dagang. Riba, ya. Tukang dagang. Kok dagang kok ini sama Rasul dibenahi gitu. Ya wes. Oke, lanjut. 11. Mengingkari kebenaran. 41, 41, 13, 1, 34, 31. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran ketika Al-Quran itu datang kepada mereka itu pasti akan celaka. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Alif Lam Mim Ra, ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran. Dan kitab yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu itu adalah benar. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman atau mengingkarinya. Dan orang-orang kafir berkata, kami sekali-kali tidak akan beriman kepada Al-Quran dan tidak pula kepada kitab yang sebelumnya. Dan alangkah hebatnya kalau kamu lihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Tuhannya, sebagian dari mereka menghadapkan perkataan kepada sebagian yang lain. Orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, kalau tidaklah karena kamu, tentulah kami menjadi orang-orang yang beriman. Ya seperti ini Pak. Di Al-Talaq Pak ya. Apabila kamu beriman dan lain sebagainya, kan itu Pak ya. Rezeki yang tidak bisa layak tasik loh. Itu kalau orang nggak paham itu bisa dianggap hipnotis ya. Duh, kok iso rezeki itu untuk diteko kan gitu ya. Ya artinya pertolongan itu ada gitu loh. Iya. Ya terus yang nggak disangka-sangka ini kan Pak, orang kan nggak sampai berpikir sampai itu bisa jadi hipnotis ya Pak. Sampai terjadi pertolongan yang nggak disangka-sangka itu kayak hipnotis ya. Orang-orang yang mangkel dianggap hipnotis nih. Iya. Kenapa wong iki kok akeh sing nulung? Apa yang dimaksud layak tasib itu orang-orang yang nggak punya gaji itu ya. Yang nggak punya gaji tetap itu. Ya termasuk iku. Jadi ya kan nggak ada perhitungan yang pasti gitu. Enggak, sekarang nggak ngono Pak. Enggak, kalau aku kan ya gak duwe gaji. Loh, ini gak duwe gaji, gading toh. Jadi gini, ini gak duwe pegawai tetap tapi duwe aplikasi. Terus aku diceluk, cetet, muatan. Nah, ini masa layak kasih tuh. Gojek itu. Ya apa bener? Gojek kan usaha. Usaha, duwe layak kasih iku Pak, ono alate ngono lho maksudnya. Sampai ini maksudnya berbuat api, ya, goib lho Pak. Ya aku kayak iki, wis gak. Sopo sing bayar aku? Allah, ya goib. Lah iki layak kasih. Ya lah ya. Yang duit gaji kan bisa diperhitungkan. Saya punya gaji besar ini, terus saya mengeluarkan dari keluarga saya harus mengeluarkan segini kan bisa dihitung. Iya. Lah aku gak bisa dihitung. Iya, karena gak WD. Cuma kadang sini hitung kan kan harusnya dihitung piye wong gak iso dijagakno. Kan termasuk layak kasih kan di sini ya. Tapi orang-orang lepas kerupuk
Lepas kerupuk. Iya, kan juragan kerupuk Pak anaknya. Kerupuk opel loh Pak, awal tayamum loh. Nang di. Di rumah Hmm. tanpa minyak. Pasir. Hah? Pasir. Enggak, aslinya pasirnya dikai minyak loh. Oke, lanjut. 12. Hendak memadamkan cahaya Allah. 9, 31, 32, 11, 19, 18, 56. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga mereka menjadikan Tuhan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah ilah yang Maha Esa. Tidak ada ilah atau yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mereka berkehendak memadamkan cahaya Allah atau Al-Quran dengan mulut atau ucapan-ucapan mereka. Dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayanya. Walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai, yaitu orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan menghendaki supaya jalan itu bengkok. Dan mereka itulah orang-orang yang tidak percaya akan adanya hari kiamat. Dan tidaklah kami mengutus rasul-rasul melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi orang-orang yang kafir membantah dengan yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak. Dan mereka menganggap ayat-ayat kami dan peringatan-peringatan terhadap mereka sebagai olok-olokan. Termasuk hirup pikuk tadi Pak ya. Bodoh. Nah sekarang gini Pak, ada orang yang berangkat berperang ya, memulai surat Rasul. Ada yang berpendapat ojo gitu, boleh mati ya opo kan gitu Pak, ada yang seperti itu. Ada yang ketika terjadi kematian dia ngomong loh, kon melo apa menurut aku pendapat saya tadi kan nggak sampai ini kan gitu Pak. Ini kan bisa jadi karena apa tadi ya, nggak kelihatan perintah itu Pak ya, menang kalah itu kan nggak kelihatan. Itu juga bisa dipakai sebagai itu Pak ya, acuan itu Pak ya. Iya, menghalangi. Cara halus kan ya. Tapi jawaban Allah kan ya apa ya, dia nggak tahu bahwa orang yang saya panggil di perang ini, saya kan butuh untuk kapling di sorga kan gitu Pak ya. Iya. Nah ini gimana perasaan dia ketika sorga itu Pak? Maksudnya orang yang membantah, makanya melo apa kok percaya aku kan gitu ya. Apa? Aku ya, Bukan. hah? Bukan. Orang kira aku ya. Enggak, maksud saya dia yang dimasukkan ke surga, berita itu Pak. Apakah orang yang menghalangi tadi juga tahu Pak berita itu? Mereka dimasukkan dalam Quran. Oh, iya Pak. Tahu Pak ya? Tahu. Kira gak apa lagi, bablas. Apa toyo sihir ini ya. Tapi bunga Pak ya. Tapi kan bunga Pak. Lu enggak, dia nggak tetap nggak ngerti. Kayak macet kan itu, macet itu. Lain ini mungkin nggak, style ini mungkin nggak ngerti. Itu kalau di dunia, Max apa? Ya, yang aliran-aliran material tuh. Karena dia belajar satu sisi, belajar di materinya aja. Dia nggak belajar siapa yang membuat materi ini seperti ini. Kodaro itu Mas. Yang cerita itu apa Simon Subi Ya kayak korun apa itu Korun ini. kan nggak belajar sampai kok bisa ya begini. Nah kalau Pak Parwati bilang fokus yang belajari iwak renang ya. Akhirnya ya seperti itu. Gak usah dipelajari seorang renang dewe gitu. Itu. Lanjut. Ya. Risiko berpaling dari Al-Quran. 1. Ditemani setan.
43, 36 sampai 39. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah atau Al-Quran, kami adakan baginya setan yang menyesatkan. Maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar, dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Sehingga apabila orang-orang yang berpaling itu datang kepada kami atau di hari kiamat, dia berkata, aduhai, semoga jarak antaraku dan kamu setan seperti jarak antara masyrik dan maghrib. Maka setan itu adalah sejahat-jahat teman yang menyertai manusia. Harapanmu itu sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu di hari itu, karena kamu telah menganiaya atau dirimu sendiri. Sesungguhnya kamu bersekutu dalam azab itu. Nah, itu cocok dengan duduk penyakit itu. Korin niki. Corona mah loh Pak, itu cocok. Teman setan itu seperti itu tadi keterangannya, duduk penyakit. Kayak penyakit wong wedi loh tambah. Korin, tapi nek jamak kan korun, koruna. Corona. Itu corona ya? Gitu. Enggak, maksudnya teman setan itu. Korin ini. Enggak, poinnya teman setan itu ya seperti itu tadi. Keterangannya definisinya atas sampai sebelum teman setan itu. Nah, saya ini jika teman-teman Anda Allah itu loh, corona loh, melayu loh. Jelas udah pada ngaji. Iya. Temenan lah, kok tak kayak corona melayu Pak wedi. Tapi ayatnya dia seneng koncoan ambek setan sing menyesatkan mau gitu loh. Nah, bayar jelas ya kejawab kan. Gak usah totot-tototan. Konsumsi ya? Totot-tototan ini karena no one. Jawab berapa? Gue mesti gak tau menjaga, mesti jaga rambut apa ketombian dulu kan. Kok boleh sama Pak? Enggak, itu kan ya menurutku kalau ini cocok itu berarti kan ukur rambut tapi gak gatel. Ada gak gatel. ukuran itu elek Pak ya. Sing apik iku apa? Kodar kemampuan. Kodar kemampuan. Kalau Pak Haris, Pak Haris ini wis kok. Lah sampean kan ngomong ukuran. Ketika sampean enggak iso apa-apa, tapi begitu aku juga kemampuan. Apaan juga ukuran ada kemampuan. Ada kemampuan kan? Aku malah iso tekan nang Wedoro, mosok kate tak ukur lah. Tak ukur iki. Meterane dulu. Iya. Ibu awut. Iki tak awur. Oke, lanjut. 2. Bisa jadi kaki tangan Yahudi. 47, 24 sampai 30. Maka apakah mereka tidak menghayati Al-Quran? Ataukah hati mereka terkunci? Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang atau kepada kekafiran, setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, setan telah menjadikan mereka mudah atau berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka atau orang-orang Islam munafik itu berkata kepada orang-orang Yahudi yang benci kepada apa yang diturunkan Allah atau Al-Quran, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, sedang Allah mengetahui rahasia mereka. Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka seraya memukul muka mereka dan punggung mereka? Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah, dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan keridhoannya. Sebab itu Allah menghapus pahala amal-amal mereka. Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka? Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu
sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya, dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka, dan Allah mengetahui segala perbuatan-perbuatan kamu. Jadi orang-orang Yahudi itu kalau di Arab memang nggak bisa dibedakan ya Pak, antara orang Yahudi dan orang yang Islam, karena bahasa dan pakaian kan nggak bisa dibedakan. Iya. Kalau di Indonesia kan kelihatan. Iya. Kalau di sana memang ya memang nggak bisa dilihat. Loh, Pak, katanya bahasa Arab sama bahasa Ibrani itu sama. Serumpun. Sama ya, Pak? Asalnya kan Ibrani dhisik, Iya. lagi sempurna nanggone Arab. Jadi Arab ini sudah sempurna. Jadi istilahnya Seperti kalau bahasa. belajar Ibrani, katakan tahu Ibrani dulu ke Arab tuh mudah Pak ya? Mudah soalnya Hampir sama Pak? hampir sama. Iya. Nah tadi Allah ketika istilahnya ada kompromi Pak ya, antara Yahudi dengan Islam, suruh mencampur kan Pak ya. Apa ada saya nuruti beberapa waktu kayak gitu Pak ya. Terus Allah akhirnya membatasi tanda-tanda orang seperti ini tuh di suara Pak ya, Di ucapan. di ucapan Pak ya. Itu maksudnya antara tutur kata dengan perbuatan gitu Pak ya. Ya. Isi pembicaraan dan logat. Bisa melihat, oh iki Yahudi iki. Tapi nanti kau wajah gak bisa. Langsung bisa dilihat. Enggak karena sejarah yang ini Pak. Jadi Taurat, sebelum ada Taurat itu Yahudi itu di agama. Ketika Taurat hidup, gak podo kan, gak podo ambek agamaku sing tak enut. Itu kan muring-muring Pak. Ya Pak ya gitu ya. Itu loh cerita ini. Nah akhirnya Yahudi seperti ini. Runtutan Pak Quran. Makanya belajar Quran sampai gak perlu Gustino, gak perlu kan bikin mau. Orang beda kena itu loh, enggak gitu loh. Bahwa sebelum ada Taurat itu ada pendeta itu ngajar agama. Terus kayak oh bener, dalah di dono Taurat itu lu gak podo loh. Disuwingin terus gak podo gitu Pak ya. Itu Pak. Terus yang tak foto di sini. Disembunyikan. Sing foto di sini itu kan itu. Ya supaya ngono lah, supaya ngomongin bingung. Tapi sing bener sing di sini itu. Itu salah-salah. Asalnya kan bersalah berdasarkan Bani Israel sebelum turun Taurat. Setelah turun Taurat, nah ada yang sama, ada yang Tidak. berbeda. Yang sama tidak masalah, yang berbeda itu jadi masalah. Caranya dia supaya gimana Pak ya? Ono sing legowo, ono sing gak trimo. Jadi Pak Ari jadi gak terima. Ini tak terima. Iya, aku. Sebelah yo gak terima pisan itu. Sebenarnya jam telu. Oh, yang tidak legowo itu Pak ya? Iya. Nah, yang tidak legowo itu yang akhirnya menjadi penyakit terus ya. Ngenggok-ngenggok. Terus. Dan itu turun temurun. Sebenarnya kita mendengar Quran itu ikuti aja Pak ya. Walaupun kita nggak ngerti diikuti juga gitu Pak ya. Sebenarnya itu aja. Iya. Nggak perlu Nggak perlu, apa-apain ya. iya, tidak perlu membantah, tidak perlu mendebat. Itu dulu aja. Masalah nanti nggak bisa, kata Allah dilayuli ya. Itu aku kok sing nguruk ya, gitu aja. Sing gara kue pinter, gara terkumpul di dadamu. Aku ini. Jadi Wajibanmu ikut aja, yang penting itu, wajibanmu belajar.
itu ada pakai itu kasih pokoknya sinau gitu kok. Itu itu ngerti wis gak perlu dirupakan ngene wah iku wis gak wis. Yud. 3. Dibangkitkan dalam keadaan buta. 20, 124 sampai 127. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya atau wawasan penghidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Tuhanku, mengapa engkau himpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya seorang yang melihat. Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya. Dan begitu pula pada hari ini pun kamu dilupakan. Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya terhadap ayat-ayat Tuhannya. Dan sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Berarti demo itu nanti terjadi saat itu ya. Demo ya kan orang yang nggak tahu Quran kan demo kan protes. Kalau sekarang kan demo kenapa saya dibangkitkan dengan keadaan kita kan itu artinya protesnya ternyata jawabannya kan kemudian gak tahu ngaji ya itu gak belum ngaji kan ngaji. Jadi kan dia tak tahu ngaji. Dia tidak mempergunakan petunjuk indera mata. 4 tadi Pak ya, naluri, hiburan, terus kecerdasan, Quran. Tidak menggunakan petunjuk indera mata. Oke, lanjut. 4. Memikul dosa yang besar. 20, 100 sampai 101. Barang siapa yang berpaling daripada Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan memikul dosa yang besar di hari kiamat. Mereka kekal di dalam keadaan itu, dan amat buruklah dosa itu sebagai beban bagi mereka di hari kiamat. Pak, ini nggak jelas ya Pak. Maksudnya tentang dosa itu nggak ada ukuran ya Pak. Bukan besar gitu aja. Yeah. Nah artinya gini, ketika saya berbuat baik, saya pun kan nggak ngerti Pak ya nilainya Pak. Ketika saya berbuat jahat, saya pun nggak ngerti nilainya Pak. Ini gimana? Makanya kita mempunyai sikap mohon ampun. Mohon ampun, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Itu kan karena di bawah kita tidak sadar kan. Jadi ampunilah dosa-dosaku atas dosa yang aku tidak menyadari. Kalau sadar kan tobat. Tobat tidak meneruskan. Ya. Tahu kesalahan itu tobat. Tahu. Nah sekarang kalau mengenai apa yang kita perbuat itu, apakah itu yang dikehendaki Allah atau enggak, itu kita juga nggak tahu Pak. Nggak tahu. Terus gimana Pak? Ya pokoknya setiap ada kesempatan tetap kita berbuat baik. Berbuat baik itu Pak. Kuncinya itu Pak. Kuncinya itu. Tapi kita ada kemampuan berbuat baik ya kerjakan. Setiap saat kita mau ampun. Makanya kan bacaan di ruku, sujud kan ada yang hanya subhanallah iladzim, ana sing maghfirli kan, ana sing ampunilah aku atau ada sayangi saya gitu ya. Warahmatullah. Itu kan doa ini.
Nah, jadi ketika kita ketidaktahuan tadi, Pak ya, ya tadi, Pak ya, ya udah berserah diri itu, Pak ya. Berserah diri, ya berserah diri. Lah ya makanya lah ngomong sing koyo ngene kan pahalamu pirang truk ngono kan. Nah, ini Pak, ini Gandengan apa enggak kan? ngomong tentang pahala ini ada sebuah poster. Ini tulisannya gini. Orang yang tinggal di rumah saat terjadi wabah, Allah berikan pahala mati syahid walaupun tidak meninggal. Pahala seperti mati syahid. Ya itu kan pendapat pribadi. Iya, Pak ya. Ya terus bawahnya ini baru kayak ini hadisnya ini. Dia tinggal di rumahnya, bersabar dan berharap pahala di sisi Allah. Ya pahalanya ya dia mentaati apa yang diatur oleh negara. Oh, di situ. Ya bisa ditarik-tarik. Itu sebenarnya apa ya, Pak ya? Panggilan moral ya, Pak ya. Iya. Moral aja. Cuman ini kan Allah kan nguji. Nek corona iki intervalnya suwe piye iki terus. Iya. Ini kan sih 14 hari ya. Iya. Mau 14 hari tambah wakil sing mati engko. Diperpanjang. Piye bersikape? Apa terus tutup terus? Iya. Apa ya apa kan? Ini kan terus berpacu melawan ujian, melawan keyakinan. Nah, itu tadi mestinya antara usaha dengan doa tadi gimana, Pak? Itu perjalanannya gimana, Pak? Ya tetap kita berusaha, cuman kan kita nggak tahu yang kena denda kan kita nggak tahu. Betul. Tapi kita kena hawa dingin aja udah berasa ya, Pak. Wah, apa corona kena aku ya. Kan seperti itu kan, Pak. Kayak semering sih. Wah, kok kena kan seperti itu. Ya yang dapat dipastikan ini kan Perasaan. corona menyebar dari orang yang kena berjabatan tangan atau dekat dengan orang itu kan. Selama ini kan yang diketahui itu. Jadi misalnya iki kena, nah iki selama ini beraktivitas nang sapa ae, iku sing diperiksa. Jadi artinya penyebaran itu ada sabab musabab, Pak ya. Nah, sebab apa? Nah, demam berdarah kan nyamuk jelas ketok. Flu burung apa itu? Flu burung kelihatan. Tapi ini jelas tidak kelihatan ini. Mikroskopnya kudu sing 80.000 kali. Itu baru kelihatan bintik gitu dah. Bintik secara cepat menggerogoti lainnya. Oke, lanjut. 5 ditolak amalnya. 18 99 sampai 105. Kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lain. Kemudian ditiup lagi sangkakala. Lalu kami kumpulkan mereka itu semuanya. Dan kami nampakkan jahanam pada hari itu kepada orang-orang kafir dengan jelas, yaitu orang-orang yang matanya dalam keadaan tertutup dari memperhatikan peringatanku, dan adalah mereka tidak sanggup mendengar peringatanku. Maka apakah orang-orang kafir atau yang tidak memperhatikan ayat-ayat Al-Quran menyangka bahwa mereka atau dapat mengambil hamba-hambaku atau manusia menjadi pelindung selain aku? Sesungguhnya kami akan menyediakan neraka jahanam tempat tinggal orang-orang kafir. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya.
Mereka itu orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan atau kufur terhadap perjumpaan dengan Dia. Maka hapuslah amal-amal mereka, dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Amal ditolak ya. Iya. Padahal mereka kan juga berusaha untuk melakukan amal yang sebaik-baiknya. Cuman dia pedomannya bukan Quran tapi orang. Saya sudah diperkirakan amal saya sudah selalu baik. Makanya kan dalam berceramah ini kan supaya disampaikan ayatnya, supaya orang itu keyakinannya kepada ayatnya bukan pada orangnya. Orang Buddha ya, bukan yang menyampaikan. Tapi sekarang umumnya status menyampaikan Quran. Jadi orang baik berdasarkan ayat, bukan hanya berdasarkan mengikuti orang. Nek biyen yo oke lah. Kalau umumnya kan apa cari punya. Iku biyen iku saiki kan wis dinyanyi saiki wis Udah didapat Al-Quran. punya ini ngaji saiki kok ya. Biasa mampu tuh kita tapi Apa yang dimaksud dengan amal saya udah baik itu ukuran dia terhadap apa yang diajarkan oleh Ustaz. Nggak pernah ngecek bagaimana ukuran oleh Qurannya itu. Itu pasti ditolak ya Mbak sama Allah. Ya berarti dia kan ujian nyontoh plek kan ngarep dhewe. Oh, artinya ketika menjawab ujian tadi itu nggak jawab dewe Pak ya. Gak maca soale gak gelem. Yang dibolehkan nyontoh boleh asal maca soale. Jadi seandainya menerima berita itu kan, kalau sekarang kan di pos-pos itu kan itu loh wacana dewe beritanya kan gitu. Beritanya di pos loh sudah ditulis. Tapi ketika hari raya itu Pak RT disarankan kalau pulang kan harus bayar segini kan ada pengumuman itu biasanya kalau di desa-desa itu. Jadi harus baca sendiri ya. Jangan mengikuti katanya Beritanya harus dicek dulu. ya, itu sudah ditandatangani Pak RT. Jadi kan harus baca sendiri kan, itu artinya kan orang itu harus baca Quran sendiri kan gitu. lanjut terakhir 6 Ramah terakhir baca diancam azab 45 11 46 20 76 4. Ini adalah Al-Quran petunjuk, dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Tuhannya, bagi mereka azab yaitu siksaan yang sangat pedih. Al-Jasiyah ayat 11. Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka kepada mereka, katakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini kamu dibalasi dengan azab yang menghinakan, karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak, dan kamu telah fasik. Al-Ahqaf ayat 20. Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala. Al-Insan ayat 4. Jadi nggak mempergunakan rezeki semestinya Pak ya. Dia bisa hambur-hamburkan untuk masalah dia sendiri Pak. Menurut hawa nafsu Pak. Karena itu sehingga dengan kemampuan tadi dia sombong ya, menyombongkan diri tadi. Itu Pak. Ya, sodaqallah.
Shadaqallahul adzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.